Shalom saudara-saudaraku, kita bertemu kembali dalam firman menyapa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk satu hari ini, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang baik, Allah yang setia, kami ingin Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan kami jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita buat hari ini, Senin 18 Juli 2022. Saya ambil dari 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita memikirkan bahwa tugas pelayanan adalah tugas seorang hamba Tuhan atau pendeta, penatua, atau bahkan yang sudah mempunyai tahbisan di tengah-tengah gereja. Namun dalam firman Tuhan pada saat ini tentunya menyarankan bahwa pelayanan itu adalah suatu tugas orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengakui Yesus Kristus, orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus dalam hidupnya, tentunya bertugas sebagai orang yang melayani. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu bisa kita katakan bahwa pelayanan adalah pekerjaan yang baik dan melakukan yang terbaik adalah tanggung jawab orang yang percaya. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dasar-dasar ataupun syarat di dalam pelayanan orang Kristen adalah mampu menguasai diri dalam segala hal dan sabar menderita. Karena memang dalam situasi kehidupan sekarang ini, salah satu yang bisa menghalangi pelayanan-pelayanan ataupun bisa kita katakan tantangan yang kita hadapi dalam melakukan yang terbaik adalah kurang mampunya kita menguasai diri dan kurang mampu kita bersabar di dalam penderitaan. Tentunya setiap kehidupan pelayan tidak terlepas dari kehidupan duniawi, ataupun bisa kita katakan bahwa pelayan adalah hidup di tengah-tengah dunia. Tentunya dengan demikian bisa kita katakan bahwa musuh yang terberat dalam hidup kita adalah diri sendiri dan apa yang terjadi dalam diri kita sendiri ini, dan juga merupakan satu tantangan yang sangat berat, khususnya penderitaan. Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Rasul Paulus menyarankan kepada Timotius, karena kita kenal bahwa Timotius adalah anak rohani Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus ingin menasehati Timotius bagaimana dia bersikap sebagai orang yang dikuduskan atau yang dipilih oleh Allah sebagai pelayan. Maka Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius supaya dia mampu untuk menguasai dirinya dan mampu bersabar menerima penderitaan. Tugas Timotius adalah memberitakan Injil. Tentunya di dalam pemberitaan Injil itu harus mampu menguasai diri, dan apapun yang terjadi dalam kehidupannya harus mampu bersabar dan bahkan mensyukuri apa yang terjadi dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, maka firman Tuhan saat ini bukan lagi hanya kepada Timotius, tetapi sudah sampai kepada kehidupan kita masing-masing. Barang siapa yang merasakan pemilihan Allah dalam hidupnya, maka dia bertugas atau bertanggung jawab di dalam hidup pelayanan. Dengan demikian saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang mengajak kita, tentunya tugas yang pertama adalah mampu menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang sudah dikasihi oleh Allah. Bahkan orang-orang yang sudah dipilih Allah dalam memberitakan Injil melalui perbuatan-perbuatan yang baik.
Saudara-saudara yang terkasih, dalam melakukan yang terbaik, khususnya dalam pemberitaan Injil, tentunya tantangan yang pertama adalah diri sendiri. Sehingga bagaimana kita mampu mengalahkan diri sendiri, bagaimana kita mampu mengalahkan apa yang kita miliki, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini ditegaskan bahwa seorang pelayan Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, maka bukan berarti dia akan mendapat sukacita duniawi selamanya, tetapi suatu saat dia akan menderita. Namun dalam firman Tuhan, bagaimana sikap kita di dalam menghadapi penderitaan. Rasul Paulus katakan, sabarlah dalam penderitaan. Tentunya hal ini menggambarkan bahwa tugas pelayanan itu bukanlah tugas yang mudah. Bahwa tugas pelayanan adalah bukan tugas yang gampang. Ketika kita berhadapan dengan kehidupan duniawi, tentunya akan kita mendapatkan banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi. Dan di dalam hal ini, Rasul Paulus menekankan bahwa jangan berhenti dalam memberitakan firman oleh karena sesuatu hal yang membuat kita menderita, yang membuat kita menikmati hidup duniawi. Namun sebaliknya, bagaimana kita mampu menguasai diri, menguasai keinginan-keinginan daging kita, menguasai sifat-sifat keegoisan kita, dan mampu kita berjuang melawan hawa nafsu kita sendiri. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan mampu untuk bersabar. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus mampu menyadari betapa banyaknya tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Tantangan itu bisa datangnya dari diri sendiri dan bisa datangnya dari luar diri kita sendiri. Namun yang mau dituntut sekarang bagaimana kita mau menghadapinya dengan satu komitmen orang yang dipilih Allah bertanggung jawab di dalam pelayanan Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara yang terkasih, kita akan mampu menyadarinya bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah ataupun hamba Allah. Maka apapun tantangan dan godaan akibat kemajuan-kemajuan zaman yang kita hadapi sekarang ini, kemajuan teknologi yang kita terima sekarang ini, yang mampu mempengaruhi seluruh kehidupan dan kehidupan kerohanian kita sendiri. Namun Rasul Paulus menyarankan kepada kita dan menyuarakan firman Tuhan. Kita harus mampu menguasai diri dalam segala hal dan sabar menderita dan melakukan tugas yang merupakan suatu tanggung jawab kita, yaitu memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan kepada diri kita, firman Tuhan merupakan suatu panduan. Maka segala aktivitas kita, maka segala tindakan kita, biarlah kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, memulai pelayanan kita, memulai pekerjaan kita di dalam pelayanan, dasar yang utama adalah kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, kiranya jangan hilang kebenaran Tuhan oleh karena keinginan kita sendiri. Jangan hilang kebenaran Tuhan oleh karena penderitaan kita sendiri. Tetapi mari kita tegakkan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan mempunyai kekuatan dalam kehidupan kita ketika kita mampu untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, maka pelayanan yang kita akan lakukan, biarlah itu pelayanan yang mampu melawan hawa nafsu. Pelayanan yang mampu bersabar dalam penderitaan. Oleh karena Kristus Yesus, maka apapun yang kita hadapi, biarlah itu kita terima, tetapi oleh karena Kristus telah menyertai kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang setia.
Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tugas pelayanan adalah tugas tanggung jawab kami. Tanggung jawab sebagai orang-orang yang percaya. Untuk itu Tuhan, biarlah dalam segala pekerjaan kami, biarlah dalam segala aktivitas kami ingin melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, izinkan kami ingin melayani dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, tuntun kami agar kami mampu menguasai diri kami sendiri dan mampu menerima atau sabar di dalam penderitaan yang akan kami terima, sehingga tugas pelayanan kami akan kami kerjakan sesuai dengan kehendak Bapa. Apapun yang akan kami lakukan Tuhan, biarlah itu demi nama Tuhan, demi nama Yesus, agar senantiasa pelakuan yang baik, menunaikan tugas pelayanan kami, biarlah itu menjadi kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.